tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita harus saling menghormati dengan bangsa. Dan secara nasional, ya kan, itu secara internasional tadi, secara antar bangsa. Kalau secara nasional pun kita adalah saling menghormati dengan berbagai kelompok dan golongan di dalam bangsa kita sendiri, di dalam tubuh bangsa kita sendiri yang beraneka ragam, ya kan, baik suku, ras juga maupun agamanya berbeda. Tapi dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat bersatu sebagai bineka. Kita waktu di dalam perjuangan kita dibuat jadi bineka tunggal ika sama sejarah, ya. Karena hanya itu caranya kita untuk merdeka. Kita nggak bisa merdeka kalau kita berpecah belah. Kita nggak bisa merdeka kalau kita saling sikap-sikap gitu ya antara sesama bangsa Indonesia. Ya pada saat itu masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Gagal kita berjuang secara kerajaan, pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia membuat pergerakan juga, membuat organisasi-organisasi menurut daerahnya masing-masing. Ada organisasi kepemudaan, ada organisasi partai politik juga ada, pemuda pelajar, partai politik, dan semua bergabung di yang namanya Indonesia Muda. Nah, ini yang harus kita lihat juga ya, supaya kita melihat diri kita itu, perjuangan kemerdekaan kita, sejarah kita itu nggak pernah lepas dari urusan spiritualitas, urusan hubungan baik kita dengan Tuhan, urusan kita mau membangun hubungan baik dengan Tuhan, dan urusan memperjuangkan kemerdekaan kita dalam arti ingin membebaskan diri dari penderitaan. Semua itu adalah terkait dengan keagamaan kita. Jadi jangan dikira itu nggak ada artinya sejarah kita. Sangat berarti. Bahkan sejarah itulah yang menentukan kenapa kita hari ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah itulah yang menentukan kenapa kita mempunyai Pancasila. Kenapa kita mempunyai Pancasila dengan sila-sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita harus mempersatukan semua bangsa Indonesia yang berbeda-beda agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mempersatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku dan rasnya dan berbagai hal perbedaan, ya kan? Sehingga persatuan kita itu adalah persatuan yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil. Nah, itulah persatuan itu. Itulah kita dapat menjadi bineka tunggal ika. Disitulah kita menjadi bineka tunggal ika. Dan bineka tunggal ika ini pun, persatuan dengan ketuhanan dan kemanusiaan tadi pun, yang memberikan kepada kita persaudaraan yang berbeda-beda tapi satu jua itu nggak lepas juga daripada urusan spiritualitas, urusan keagamaan kita. Karena bineka tunggal ika itu istilahnya disebutnya dulu itu zaman Majapahit ya, disebutnya sebagai Tanhana Dharma Mangrua, atau kebenaran itu tidak mendua, sebagai pernyataan bahwa kebenaran itu tidak mendua. Bineka tunggal ika yang kita lakukan itu adalah kita menyatakan, ya kan, bahwa kebenaran itu tidak mendua, kebenaran itu harus satu, karena memang kemanusiaan itu satu gitu ya. Kalau Tuhan itu Esa, maka kemanusiaan itu satu. Ya itulah bentuk kita mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, ya. Tuhan itu Esa, dan itu juga sebuah pernyataan Tuhan itu Maha Kuasa. Maha Kuasa apa? Ya mengumpulkan kita di dalam keberagaman dan menata kehidupan kita, mengatur kehidupan kita yang menjunjung tinggi cinta kasih itu, yang menjunjung tinggi silaturahmi, hubungan baik yang sesama manusia. Kita junjung tinggi. Kita dapat hidup bersama di dalam keadaan yang damai dan sejahtera. Tuhan mampu melakukan itu. Jadi bineka tunggal ika itu sesuatu pernyataan dari kita bahwa Tuhan itu Maha Kuasa untuk memberikan kepada kita kehidupan yang damai dan sejahtera buat semua. Damai, semua orang boleh menjadi dirinya masing-masing, sesuai dengan coraknya masing-masing, sesuai dengan tradisi dan keyakinannya masing-masing. Silakan. Selama kita tidak saling merugikan dan saling mengancam, saling menjamin keamanan dan kedamaian buat semua, tidak ada masalah. Tuhan juga menjamin tidak akan membuat manusia itu kayak duplikat semua kan. Tuhan tidak akan membuat manusia ini sama semuanya. Bahkan di dalam orang yang katakanlah dia itu kembar aja, tetap aja dia punya perbedaan. Jadi justru Tuhan Maha Kuasa itu adalah Tuhan mampu untuk memberikan kepada kita kehidupan yang damai dan sejahtera walaupun kita di dalam keberagaman. Ini saya akan tunjukkan sebuah ayat. Saya tunjukkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 62. Oke.
ayat ini bukan ayat tentang mengganti agama orang lain ya, tapi justru ayat untuk hidup bersama di dalam damai dan sejahtera. Yang saya bacakan ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan Sabi'in yang beriman kepada Tuhan, hari akhir dan beramal soleh akan mendapat pahala dari sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut kepada mereka, dan tidak akan bersedih hati. Nah gitu tuh. Jadi siapa saja di antara kita yang percaya kepada Tuhan, hari akhir, dan berbuat baik akan mendapatkan pahala dari, ya kan, di sini disebutkan orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Itu kalau dia percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu artinya apa, guys? Percaya kepada Tuhan itu bukan bicara label agama, tapi bicara kita percaya kepada cinta kasih, ya enggak? Dan mengambil jalan cinta kasih itu sebagai pedoman hidup, mengambil cinta kasih sebagai jalan hidup. Ya itulah kita percaya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya kita harus mengambil kasih sayang sebagai cara hidup kita di dalam kehidupan bersama. Dengan kasih sayang itu kita dapat bersatu dengan manusia manapun, kelompok manapun. Karena ya itu tadi, karena kalau Tuhan itu esa, maka manusia itu satu, sekalipun dia beraneka ragam. Sekali lagi, orang-orang yang beriman dan orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa saja beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal soleh, akan mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut. Jadi nggak akan ada rasa takut ya, maksudnya karena kita merasa aman, merasa damai, tidak ada yang terancam, tidak ada yang dirugikan gitu ya, oleh cara berpikir dan keyakinan pihak manapun. Karena mereka saling menghormati. Kenapa mereka saling menghormati? Karena mereka saling menghormati kemerdekaan, ya, agar masing-masing eksis sesuai dengan corak dan kejadiannya masing-masing. Apa itu saling menghormati kemerdekaan? Itu adalah wujud daripada kita mencintai, mengasihi sesama. Kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi sesama. Yang menjunjung tinggi cinta kasih, maka kita harus saling hormat. Tidak mudah kita, nggak bisa kita memandang bahwa orang itu dia tidak punya hak atas tanah airnya, tidak punya hak atas hartanya, tidak punya hak atas nyawanya, segala macam. Itu bukan budaya manusia yang beradab ya kalau kayak gitu ya. Seperti budaya penaklukan pendudukan, jalan perang senjata, itu pun harus dihapuskan dari atas dunia ini. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempelopori penghapusan atas jalan perang senjata itu. To kill, to be killed itu. Kenapa? Karena bangsa Indonesia mengatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dari mana asalnya penjajahan itu? Dari dunia penaklukan pendudukan, dari dunia imperialisme dan kolonialisme, apapun alasannya. Dari situlah, dan itu melahirkan perbudakan. Karena mereka yang ditaklukin otomatis dia tidak punya kemerdekaan. Dan kalau dia nggak punya kemerdekaan, dia adalah budak gitu. Apa iya? Ya kan Tuhan mengajarkan seperti itu. Kenapa Tuhan dulu membolehkan membolehkan perang misalnya? Itu kan karena keterpaksaan zaman. Tuhan nggak mengajarkan manusia saling bunuh-membunuh. Ya, Tuhan nggak mengajarkan kepada manusia memutuskan persaudaraan dengan sesama manusia. Itu bukan ajaran Tuhan. Makanya surat At-Taubah, surat yang artinya al-baro'ah, surat pemutusan persaudaraan, itu nggak pakai basmalah, guys. Tidak pakai basmalah, tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, karena itu bukan Rahman Rahim, itu pemutusan persaudaraan. Bukan Rahman Rahim itu jalan perang senjata, to kill or to be killed, perebutan wilayah. Itu bukan ajaran Tuhan, bukan ajaran cinta kasih, bukan percaya kepada Tuhan. Ya kalau itu dulu ada seperti itu karena keterpaksaan zaman. Itu adalah budaya manusia yang terjadi begitu saja. Dan pada saat itu kalau tidak ikut nyebur ke situ, otomatis akan musnah gitu oleh yang lain. Maka mau nggak mau, tapi sebenarnya bukan itu ajaran Tuhan. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak hakiki seperti itu, dia harus berdinamis. Ya makanya Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menempuh jalan yang mendaki lagi suka. Apa itu? Menghapuskan perbudakan. Bangsa Indonesia menghapuskan perbudakan. Ya, kita mengatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan, perbudakan, penaklukan, pendudukan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri manusia dan tidak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia.
yang diciptakan mempunyai kemerdekaan sejak kelahirannya dan diciptakan beraneka ragam untuk saling kenal mengenal dan bersinergi tolong menolong di dalam memajukan kehidupan bersama yang damai dan sejahtera buat semua. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, boleh kita bertanya kalau mau bertanya guys ya, komentar atau apapun lah. Kita sapa-sapa dulu nih saudara-saudara kita sebangsa. Ya, Hanif Aditya, Pro Aneka, Onoe Roro, Muhammad Kinaan, Omayamo, Yuli Ambini, Kembar Ginting, Mila, Maria Tisi, Yani, Puji. Oke guys ya. Jadi kita harus memahami sejarah karena apa? Kita harus tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa. Itulah sebabnya kita harus tahu sejarah kita guys. Jadi aku kasih trik ya, bagaimana kita memahami siapa kita, bagaimana kita meniti sejarah itu. Ya, kerangka acuannya adalah kita meniti sejarah yang ada di pembukaan Undang-Undang 45. Atau kita katakan kita meniti Undang-Undang Dasar 45 nih, pembukaan maksud saya. Kita menapak tilasi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di situ. Karena di situ ada apa namanya? Ada tahapan-tahapan sejarah di situ ya. Mulai dari tahapan kita sadar ya, memahami bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian tahapan kita memperjuangkan kemerdekaan kita dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu adalah proses, itu adalah perjuangan pergerakan kemerdekaan kita. Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk di Sumpah Pemuda dan yang lahir di Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian ada pernyataan kemerdekaan kita yaitu Proklamasi itu sendiri atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, dan kita mendapatkan kemerdekaan kita, proklamasi lahir, ya kan? Kita memutus ikatan si kolonial atas tanah air dan bangsa kita, sehingga kita lahir menjadi bangsa yang baru, bukan bangsa yang dikoloni oleh si kolonial, gitu. Sehingga kita siap untuk mendirikan negara kita. Karena kalau kita mau menjadi negara tersendiri, ya kita harus memutuskan dulu ya ikatan si kolonial itu atas diri kita guys. Kita harus memutuskan, kita harus berhijrah, kita keluar dari si kolonial, ya kita menjadi diri kita sendiri, ya kan, kita menyatakan proklamasi, ya di situ kita mempunyai jati diri kita, ya ketika kita lahir, karena kita ini bangsa yang merdeka, rakyat dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan yang berdaulat dan tidak bisa dibagi-bagi karena sejarah mengajarkan kita seperti itu. Maka kita di proklamasi kita mendapatkan suatu hikmat Tuhan. Nah ini, kita mendapatkan hikmat Tuhan itu di proklamasi itu. Tuhan memberikan kita hikmat ya dari jati diri kita sendiri. Jadi kristalisasi jati diri, kristalisasi kelahiran kita di proklamasi. Tuhan memberikan kita modal. Bagaimana kita mau kemana kita ke depan. Nah itu yang dimaksud sama saya. Kalau dari mana kita, siapa kita, dan dari mana kita mulainya dari kita dijajah, kita sadar, kita bersatu, kita memperjuangkan kemerdekaan. Itu dari mana? Itu siapa kita dari mana? Ya sampai puncaknya di proklamasi kita lahir sebagai bangsa seperti apa? Bangsa Bhinneka Tunggal Ika, bangsa sebagai rakyat yang berdaulat. Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kalau kita mau membentuk negara ya begitu. Rumusnya, kesimpulannya, sebagai visi, sebagai acuan, sebagai arah, sebagai pedoman kita ke depan. Kalau kita mau menjadi negara, maka ya kita bikinlah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang membentuk republik. Seperti itu. Karena kita lahir sebagai rakyat yang satu kesatuan. Dan kita lahir sebagai rakyat yang berdaulat. Ya kan rakyat Indonesia berdaulat. Maka lahirnya kedaulatan rakyat Indonesia di situ. Atau lahirnya Republik Indonesia. Ya kita mengenal lahirnya Republik Indonesia di proklamasi. Itu bukan ujuk-ujuk langsung lahir negara gitu ya. Tapi lahir potensi kepemimpinan Indonesia, lahir cikal bakal kepemimpinan Indonesia sebagai bentuk negara itu melihatnya ke situ ya. Ya itu guys ya. Itulah kita, siapa kita dan mau kemana? Mau kemana? Ya kita adalah tadi
negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik. Kedepannya adalah kita bergerak dalam bentuk negara. Sebelumnya kita bergerak dalam bentuk bangsa. Bangsa yang belum merdeka tadinya, tapi kita bersatu. Yang pecah belah tadinya, tapi kita bersatu. Belum merdeka karena kita dijajah. Terus kita memperjuangkan kemerdekaan kita selama 17 tahun. Ya, perjalanan keramat, ada peletakan ukuran oleh Tuhan di situ atas diri kita harus menjadi bangsa seperti apa, kan begitu ya. Jadi kita sudah tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa. Mau kemana kita sebagai bangsa dengan negara kita. Berarti kita harus tahu bagaimana kita menyusun negara kita. Karena kita ke depannya adalah mau kemananya adalah dengan negara gitu loh. Dengan pemimpin, ya, dengan konseptual negara kita yang tersusun, dengan lengkap dengan bentuk negaranya, bentuk pemerintahnya, ya, dengan dengan ada dasar negaranya, ada semboyan persatuannya, ya, Bhinneka Tunggal Ika, dasar negaranya Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 sebagai konseptual daripada negara itu, sebagai blueprint daripada negara kita itu, yang harus kita realisasikan dia. Karena dia itu baru resep, dia harus dijadikan masakan yang enak gitu loh. Ya, dari resep menjadi masakan, dari konseptual menjadi reality, dari konsep NKRI menjadi NKRI realita dalam bentuk masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kan begitu, dalam bentuk masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, bagaimana caranya supaya sampai kita ke sana, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur? Cukup nggak kita berbisnis dengan bangsa-bangsa lain, ya, jualan sumber daya alam, jualan ini, ya, ekspor ini, ekspor itu, dan lain-lain itu kan, dari pajak. Kita bisa nggak kita mencapai masyarakat adil makmur hanya dengan cuman begitu saja? Tidak bisa ya kan, karena negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, konseptual daripada negara kita ini harus menata apa yang disebut dengan sosial, politik, dan ekonominya. Ini inti daripada revolusi kita itu. Inti daripada perjalanan revolusi kita adalah menata sosial, politik, ekonomi daripada bangsa kita. Apa landasannya? Apa sih sosial, politik, ekonomi ala Indonesia itu, ala Pancasila itu apa? Landasannya apa? Landasannya adalah masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika sebagai satu kesatuan. Nggak bisa dibagi-bagi. Nah, itulah landasan daripada sosial, politik, ekonomi, hingga budayanya kita, bangsa Indonesia. Yang akhirnya nanti akan memberikan kepada kita kepribadian, yang memberikan kita moralitas dan etika. Kan rentetannya seperti itu. Awalnya dari mana? Awalnya dari ketika kita sadar untuk merdeka, keinginan luhur, ingin bebas dari penderitaan, bersatu di Sumpah Pemuda Indonesia Satu Nusa Satu Bangsa, mindset Indonesia Raya, identitas merah putih, terus memperjuangkan kemerdekaan 17 tahun. Ada peletakan ukuran di situ oleh Tuhan supaya kita menjadi bangsa yang tidak bisa dibagi-bagi, harus menjadi satu kesatuan, ya kan? Dan akhirnya kita lahir di proklamasi, melepaskan diri, memutus diri kita dari si kolonial, memutus ikatan si kolonial atas tanah air dan bangsa kita, ya, berlepas diri, ya, memutus pikiran sebagai koloni, pikiran sebagai budak, pikiran sebagai si kolonial sebagai pemimpin, dan lain sebagainya. Itu kita lepasin semua. Intinya kita melepaskan imperialisme, kolonialisme Belanda. Kita lepaskan dari diri kita, dari kehidupan kita. Kalau kita melepaskan itu, kita kemana? Ya, kita menuju kepada alam kehidupan kita yang baru, dunia kita yang baru. Apa itu dunia kita yang baru? Itulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada dikatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang berdasarkan Pancasila. Persatuannya bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu antitesis daripada imperialisme dan kolonialisme Belanda. Dari sana ke situlah kita hijrah, ya. Dari imperialisme kolonialisme Belanda kita berhijrah kepada kemerdekaan kebangsaan Indonesia, kemerdekaan nasionalisme Indonesia. Kita meninggalkan imperialisme dan kolonialisme. Dan di dalam alam kemerdekaan kebangsaan Indonesia inilah kita mendirikan
rumah Indonesia kita. Ya, disitulah kita mendirikan rumah kita. Jadi kemerdekaan kebangsaan itu tadi apa? Alam kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu kayak couplingnya kita, kayak alamnya kita gitu ya, dunianya kita, dunia baru, dunia dengan tatanan baru, dunia dengan mindset, pikiran, perasaan, spiritualitas yang baru, yang lebih tinggi daripada pikiran, perasaan, spiritualitas zaman imperialisme kolonialisme, ya kan? Imperialisme kolonialisme itu, ya, negara-negara zaman dulu ada di dalam kerangka itu. Jadi negara imperium, jadi negara penakluk, jadi negara kolonial, jadi negara macam-macam lah istilahnya. Tapi mereka ada di dalam suatu kerangka. Kerangka itu masih kerangka hutan. Kerangkanya masih kerangka hutan. Apa itu? Kenapa saya sebut kerangka hutan? Ya, kerangka hutannya karena bertahan hidup dan cari makan itu dengan jalan itu. Mangsa memangsa, paksa memaksa. Eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Itulah dunia imperialisme kolonialisme. Itulah dunia yang kita hapuskan dengan pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah dunia yang disuruh oleh Tuhan dihapuskan dengan mengatakan, dengan memerintahkan kepada kita, yaitu hendaklah kita itu menempuh jalan yang mendaki lagi suka. Apa itu jalan yang mendaki lagi? Itulah menghapuskan perbudakan, membela kaum yang lemah, menjunjung tinggi cinta kasih. Surat Al-Balad, silakan dicek sendiri. Jadi surat Al-Balad itu NKRI banget gitu, ya kan? Antitesisnya adalah surat At-Taubah, surat keterpaksaan, ya kan? Surat yang turun karena terpaksa untuk mengatasi keadaan yang genting, emergensi, ya gitu. Dan Rasulullah pernah memberikan suatu deklarasi, bisa dibilang itu deklarasi hak asasi manusia gitu ya. Dan itu adalah di pidato Haji Wada. Pidato Haji Wada itu setelah ada pemutusan persaudaraan, makanya beliau membuat pidato Haji Wada itu. Karena tantangan ke depan, ya, Rasulullah, manusia itu pecah belah, ya kan, masih akan terjadi pemisahan manusia, pengkastaan manusia. Manusia akan saling mangsa memangsa di dalam bertahan hidup, mencari hidup. Makanya ya Rasulullah mau wanti-wanti dengan itu, dengan pidato Haji Wada itu. Dan pidato Haji Wada itu semangatnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tentang kemerdekaan, tentang saling hormat menghormati. Ya, termasuk laki-laki menghormati wanita misalnya. Pokoknya intinya tidak ada pemisahan manusia, tidak ada diskriminasi, ya, pemisahan manusia karena suku, ras, agama, karena ada lagi hal seperti itu harus dilepaskan, harus dibuang, ya. Karena itu mindset yang kuno, ya, usang, yang tidak moderat, tidak modern, ya, tidak sesuai dengan fitrah yang tertinggi, ya, masih di tengah jalan gitu ya, belum tinggi gitu fitrahnya itu. Bangsa Indonesia dia menghapuskan pemisahan manusia, makanya ada Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Bangsa Indonesia juga menghapuskan feodalisme, makanya kedaulatan rakyat. Ya, kita lahir sebagai kedaulatan rakyat. Kita menghapuskan feodalisme itu karena kita lahir sebagai rakyat berdaulat, bukan karena ikut contek-contek, ya, bukan karena kita berteori-teori gitu, ikut bangsa lain. Nah, kita lahirnya sebagai rakyat berdaulat. Jadi ketika kita Republik berkedaulatan rakyat, itu kita menjadi diri kita sendiri, kan? Kita menjadi diri kita sendiri itu. Ketika kita milih sebagai bentuk kepemimpinan atau bentuk pemerintahan kita itu Republik berkedaulatan rakyat. Begitu juga kata kerakyatan. Kalau kata kerakyatan itu kan memang kerakyatan itu memang bentuk kepemimpinan yang baik, ya, atau sifat kepemimpinan yang baik, itu adalah yang kerakyatan. Zaman dulu, walaupun dia raja, walaupun dia pemimpin tunggal atau yang baik, pemimpin yang baik adalah yang kerakyatan. Jadi kita, kerakyatannya itu bukan hanya sifat. Ini kita bicara konsepnya dulu, ya. Kerakyatannya kita itu bukan hanya sifat kepemimpinan yang harus kerakyatan, bela orang kecil, bela kaum yang lemah, ya, menjadi penyambung lidah rakyat, dan bukan cuma sekedar itu, ya. Tapi kerakyatannya kita itu adalah rakyatnya berdaulat gitu. Kedaulatan rakyat, kerakyatannya kita itu bukan cuma sekedar sifat merakyat atau sifat belain orang kecil. Tapi orang kecilnya itu yang menjadi daulat. Rakyatlah yang berdaulat. Tapi rakyat dalam konteks sebagai satu kesatuan gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu. Ya, makanya
Dan kita satu lagi kita menghapuskan apa? Kita menghapuskan dunia jalan perang. Kita menghapuskan dunia jalan perang itu sebagai bagian daripada revolusi Indonesia. Pakem revolusi Indonesia ada 3 guys ya. 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita harus merealisasikan konseptual negara kita yang ada di UUD 45 yang isinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sosial, politik, ekonomi, budaya ala Pancasila, ala Indonesia, ala masyarakat Bhinneka Tunggal Ika maksudnya. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, karena NKRI itu kalau sudah realitate, sudah solid dia sebagai realitate dia ya, menjadi realitas, tidak lagi menjadi sekedar konsep, maka dia menjadi alat untuk mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dan yang ketiga, pakem revolusi kita adalah dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Kita membawa ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita membawa idealisme kemerdekaan, idealisme saling hormat-menghormat. Kita membawa nasionalisme yang berspiritualitas, nasionalisme yang religius bisa dikatakan, nasionalisme yang mana kita semua ada di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghormati itu. Itu yang kita bawa, Bhinneka Tunggal Ika kita bawa. Bila perlu contek kami ini Bhinneka Tunggal Ika. Secara nasional, persaudaraan kami adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau mau contek silakan, ya, gitu. Kalau mau contek silakan. Secara internasional kita membawa persaudaraan bangsa-bangsa. Kita membawa persaudaraan bangsa-bangsa, ya kan? Persaudaraan bangsa-bangsa ini kita saling menghormati antar bangsa, gitu kan? Dan mengajak kepada persaudaraan bangsa-bangsa, mengajak dan kita ini bukan koloni bangsa manapun, kita bukan kolonial juga kalau kita sudah sudah merdeka, dan kita menghormati kemerdekaan semua bangsa. Kita mengajak kepada persaudaraan bangsa-bangsa. Kita bahkan menyumbangkan ide ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial untuk semua bangsa, besar kecil, kaya miskin bangsa itu. Nah itulah Indonesia itu revolusi umat manusia, yang mana revolusi umat manusia itu sudah dilakukan oleh Bung Karno. Ya, di tahun 60 beliau menyampaikan pidato to build the world anew, membangun dunia baru yang menghapuskan imperialisme dan kolonialisme, yang menghapuskan dunia penjajahan, yang menghapuskan dunia jalan perang senjata, to kill, to be killed, menaklukkan, merebut wilayah orang dan seterusnya itu. I hate imperialism, kata Bung Karno. I detest colonialism, kata Bung Karno. Ya, beliau ingin menghapuskan, dan itulah revolusi Indonesia, revolusi umat manusia, yang menjadi sebenarnya kita ini tanggung jawab kita itu guys. Itu tanggung jawab konstitusional dan tanggung jawab sejarah. Ya, sejarah menuntut kita untuk melakukan revolusi seperti itu. Ya, karena kita berlepas diri dari kolonialisme, ya, berlepas diri dari imperialisme. Ya kan, kita ingin mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa. Kita ingin mengajak untuk manusia itu saling menghormati kemerdekaan mereka masing-masing untuk eksis sesuai dengan corak dan kejadian yang masing-masing. Dan urusan yang personal, urusan yang seperti agama, itulah urusan internal masing-masing. Ya, kita tidak bisa saling memaksa urusan itu. Urusan doktrin adalah urusan masing-masing. Ya, doktrin, apalah monoteisme, trinitas, trimurti, politeisme, dan lain-lain, bahkan ateisme. Doktrin itu bukan Tuhan. Doktrin itu bukan Tuhan. Doktrin itu bahasa. Doktrin itu adalah bahasa, bukan Tuhan. Jadi silakan kalau mempunyai bahasa masing-masing tentang Tuhan, ya monggo. Ya, kita tidak bisa kan saling memaksakan doktrin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi yang jelas adalah Tuhan yang menciptakan kita semua adalah Tuhan yang itu juga. Tuhan yang sama. Sekalipun kita mempunyai perbedaan narasi, perbedaan doktrin di dalam mengkonsepsikan Tuhan itu seperti apa. Tetap aja kita semua diciptakan oleh pencipta yang sama, guys. Ya. Dan pencipta yang menciptakan kita itu semua, ya kan, itu mempunyai nama yang namanya, ya, dia mengajarkan cinta kasih, maksud saya. Dari situlah kita berangkat. Kita berangkat dari bahwa dia itu mengajarkan cinta kasih.
Dari situlah kita berangkat. Bukan dari doktrin kita masing-masing. Jangan kita berangkat dari doktrin kita masing-masing. Itu kan nggak akan nyambung sampai hari kiamat juga, nggak bakal nyambung gitu. Apakah kita mau berselisih sampai hari kiamat? Tidak usah, tidak perlu. Ya, doktrin urusan masing-masing. Itu hanyalah bahasa, bukan Tuhan itu sendiri doktrin. Tapi yang jelas yang kita tahu, Tuhan itu Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya kita semua diciptakan oleh pencipta yang sama, itu saja. Sekalipun kita berbeda-beda doktrin kita. Ya, itu kan hanya doktrin masing-masing. Silakan masing-masing memperoleh. Jadi pantasan ada seorang ahli tata negara ya, dari Norwegia. Dia mengatakan bahwa revolusi Indonesia adalah the birth of the modern world. Kelahiran daripada dunia modern. Dunia modern itu lahirnya di bangsa Indonesia.